Demikian mudah-mudahan saya membahas seperti kami nanti Ustaz supaya kami bisa jadi buram lek. Demikian bila terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adil Amswati yang telah mengucapkan dua katanya. Jadi kata sambutan dari kata sambutan telah berakhir dan intinya adalah bahwa kita sekarang guyup ke depannya dulu lagi silaturahim terlebih dahulu. Selanjutnya tausiah pengajian Ramadan oleh Bapak Al Ustaz. Kami persilakan kepada Bapak Al Ustaz Ahmad Firdaus untuk membawakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana kasyahril ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jam'atur rahmah wal firqatul azab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya hormati mewakili DPP Pujakusuma, yang saya hormati dari MPO Pujakusuma, yang saya hormati DPD PKB, DPD wanita, kemudian GM, dan tadi saya dengar ada barisan mahasiswa, begitu pula sesepuh yang ada di kota Padang Sidimpuan ini, seluruh pengurus, anggota keluarga besar, khususnya yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan bagi yang tidak berkesempatan hadir, apabila yang sakit, dari saya lihat di grup ada yang sakit, sama-sama kita berdoa agar diberikan oleh Allah kesehatan yang lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Kalau ada yang tidak hadir mungkin karena sibuk dengan urusannya, itu pun sama-sama kita berdoa agar dimudahkan oleh Allah atas segala urusan-urusannya. Kalau ada yang tidak hadir mungkin karena ketiduran, karena hujan, itu pun sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan bangunlah tepat pada waktunya. Jangan kita doakan tidur terus. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya mendapat nikmat rahmat, nikmat hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa berkumpul di sekretariat ini dalam rangka silaturahim
yang keluarga besar Puja Kusuma Kota Pit Padang Silimbuan, karena kalau acara kita sebetulnya acara buka puasa bersama, ini kita melanggar larangan ini, ya, karena ada dari larangan dari kementerian kan untuk buka puasa bersama. Tapi kalau acara silaturahim tidak ada larangan. Jadi kalau acara silaturahim kita nggak bisa siapapun melarang kita. Kita bersilaturahim, tetapi sama tadi yang disampaikan oleh mewakili DPP tadi, sekaligus silaturahim kita mangan orang mangan ngumpul, tapi kebiasaan kita asal ngumpul mangan. Itu kalau kata Mas Suryanto. Ya. Nah, kenapa kita harus ngumpul, Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita lihat historisnya, orang Jawa itu memang identik dengan ngumpul. Ini orang bilang ngumpul berarti dulu wong Jawa itu. Wong Jawa itu senangnya ngumpul. Pertama ketika lahir saja sudah memanggil orang untuk ngumpul. Ngapain? Yang pertama adakan lek-lekan. Melek-melek boleh cepetan. Ya, sampai begadang, kadang tuan rumahnya sampai keberang. Ya, orang Jawa seperti itu. Ngumpul. Kemudian menambalkan nama, nanti dipanggil lagi tetangga semua kaum kerabat. Ngumpul meneng. Sudah agak gede sedikit sunatan. Ngumpul meneng. Mangan meneng, Bu. Ya. Ngumpul meneng. Kemudian nanti menikah, ya, ngumpul meneng. Seperti itu. Ya, ngumpul meneng. Belum lagi nanti ajaran Islamnya ada. Ketika nanti sudah punya anak dikekang, ngumpul meneng. Akhirnya begitu mati pun ngumpul meneng. Ngumpulnya beda sama bukan orang Jawa. Kalau bukan orang Jawa, ngumpulnya hari meninggal, kemudian ngaji 3 malam berturut-turut, tambah kaji, selesai. Wong Jawa enggak. Ya. Pertama ngumpulnya, pertama meninggal ngumpul. Nanti 1 2 3 ngumpul. 7 hari ngumpul meneh. 40 hari 40 ngumpul meneh. Nyatus ngumpul meneh. Mendak ngumpul meneh. Cuman orang Jawa yang punya ulang tahun kematian. Kan iya ya. Yang lain mana ini? Ada namanya itu mendak sewu katanya ya. Ngumpul meneh. Bahkan setiap pesta manggil lagi kaum kerabat, kendurian. Ngumpul meneh. Maka wong Jawa iki sering kali ngumpul-ngumpul, jenenge wong Jawa mesti ngumpul. Nek gak ngumpul berarti dudu wong Jawa. Ya, jadi memang seperti itu kebiasaan kita. Maka sekali lagi berarti bukan orang Jawa kalau selama bulan puasa binomat sekali ngumpul. Ngapain? Buka bersama. Kan begitu. Bersilaturahim. Alhamdulillah, keinginan ketua DPD yang beberapa hari berapa malam mungkin mumet pikirkan piye carane men terlaksana sekjen sibuk telepon rono rene lobby kesana kemari, ketua wanita Puja Kusuma yang sibuk, begitu pula ketua GM, bendahara yang sibuk mengumpulkan dana. Alhamdulillah hari ini ibarat kata pepatah orang, wis pecah bisule. Hari ini kejadian semua. Kenapa kita ngumpul? Ternyata ngumpul bukan sembarang ngumpul. Allah pun mengatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah mengajarkan kita katanya harus berpegang teguh. Kalau dalam urusan agama yang kita pegang teguh adalah agama. Tujuannya apa? Jangan bercerai-berai. Urusan undang-undang berpegang teguhlah dalam satu
undang-undang biar tidak bercerai-berai. Urusan organisasi kita berpegang teguh di dalam organisasi, tujuannya agar tidak bercerai-berai. Tadi katanya silahkan, kita harus mewarnai, tapi jangan diwarnai. Tapi saya yakin tidak akan bisa kita mewarnai kalau kita bukan pewarna. Maka kalau ingin mewarnai, kita harus bisa jadi pewarna. Silahkan, mau warna hijau boleh, mau warna kuning boleh, mau warna biru silahkan. Yang penting ojo warna putih kayak aku. Kenapa? Bukan pewarna namanya. Artinya apa? Cuman manut-manut wae. Tapi kita harus menjadi pewarna, itu lebih bagus. Tapi siapkan, tidak apa-apa bermacam-macam warna bagus. Bunga akan indah ketika bunga itu berwarna-warni. Tapi bunga tidak indah dipandang kalau bunga itu hanya satu warna. Maka bunga harus berwarna-warni, barulah dikatakan bisa mewarnai. Tapi ingat, tujuannya tetap satu. Apapun ceritanya, tetap tujuannya satu. Apa itu? Membesarkan Puja Kesuma. Ya, membesarkan Puja Kesuma. Lambang orang Jawa yang terkenal dua. Apa itu? Yang pertama adalah wayang. Kan ya? Makanya baju Puja Kesuma gambarnya wayang. Kenapa wayang itu mesti runcing ke atas? Ternyata apapun profesinya, apapun warnanya, tujuannya harus tetap satu. Kemudian lambang daripada Jawa itu yang terkenal apa? Tumpeng. Kan ya, tumpeng. Tumpeng itu apa? Ketika syukuran biasanya tumpengnya dimunculkan. Ketika acara-acara kegembiraan harus ada tumpengnya. Tujuannya apa? Orang Jawa itu keinginannya menjadi orang yang bahagia, tetapi tujuannya tetap satu. Apa itu? Ingin membesarkan. Harus tetap runcing. Nggak ada tumpeng yang apa namanya? Apa jenenge itu? Yang buncel ya, kayak ini itu. Mana ini? KB harus mesti runcing. Tapi ingat, ketika runcing tumpeng itu ke bawah banyak makanannya. Artinya apa? Harus menyenangkan yang ada di sekitarnya. Kalau saya sering mengatakan, hidup itu kata Imam Ghazali, kun kaliyadain wala takun kasyafatain. Jadilah kamu harus seperti dua tangan. Dua tangan. Tangan itu tengok. Dua tangan kita kanan dan kiri selalu bersama tapi tidak pernah bersamaan. Ketika kanan ke depan, maka kiri biasanya akan ke belakang. Kiri ke depan, kanan ngalah ke belakang. Coba kalau sama-sama ke depan. Nek melaku koyo apa ibu? Koyo apa? Maka artinya apa Bapak Ibu? Saya yakin di Puja Kesuma ada mungkin beberapa orang yang ingin mewarnai, ingin naik, ingin maju. Tolong yang lain jangan biasakan kebiasaan orang-orang kampung-kampung. Apa itu? Kalau kata orang kampung, marsirek-rekan katanya. Ada yang mau naik, yang satu coba-coba untuk menjegal. Itu bukan kebiasaan orang Puja Kesuma yang notabene kita orang-orang Muslim. Jangan itu. Ya, jadi kalau ada yang mau maju seperti tangan. Si anu arek maju, men aku disi namburi. Si anu arek seneng, men aku mungkin saiki kengene nasibku. Siapa tahu nanti anakku yang akan menjadi penggantinya. Bukan kitanya yang dipikirkan. Kita masih punya anak, kita masih punya cucu. Ya, jangan kita suka menjegal. Bukan kebiasaan orang Jawa suka menjegal. Ya, orang Jawa itu sukanya apa? Manut. Makanya apa istilahnya katanya? Ing ngarso suntulodo ing madyo mangun karso tukuri handayani. Yang di depan dia akan menjadi setirnya, yang di tengah akan menjadi motivatornya, yang di belakang akan menjadi pendorongnya. Tidak ada yang narik. Tidak ada yang apa berusaha untuk menjegal. Kalau ada yang menjegal, wujudnya wae iku sing wong Jawa iku. Wujudnya wong Jawa ne hati mungkin apa koyo hatu belau lah. Ya. Jadi harus seperti dua tangan. Tapi Pak enak tenan dia arek maju, enak tenan siapa arek ngene, aku ngene-ngene wae. Biasa jenenge tangan. Tangan itu dua, yang satu kanan, yang satu
kiri. Coba tengok bapak, kerjaan tangan kanan kerjanya ngapa? Sing enak wae loh. Nyalam, ngormat, neken, nerima amplop. Begitu. Nek kanan. Coba sing kiri kerjanya apa? Bayar kebersihan awalnya. Kebersihan terus. Pernah nggak protes yang kiri? Nggak pernah. Jadi kita jangan pernah tidak senang ketika kanan dia mau maju. Ada yang mau maju biarkan. Kita di belakang biarkan. Tapi ingat ya, yang maju ini pun kanan. Newis neken, newis nerimo, newis terhormat. Ingat nabe sing kiri kan ya. Kan kowe ya, nek misale baru kajian tuku cincin ke kiri, tuku jam ke kiri, tuku gelang ke kiri, berbagilah. Nah, inilah kebiasaan orang Jawa, seperti tumpeng, artinya dia tujuannya satu ke atas, tapi hasilnya dibagikan ke sekelilingnya. Ya Allah, tujuannya dia ke atas, tapi hasilnya dibagikan ke sekelilingnya. Makanya bukan wayang kalau kerjanya tidak berbulak-balik. Tengok wayang, dalang itu pasti senantiasa memutar wayang, bulak-balik. Artinya apa? Wayang jangan hanya melihat ke depan, wayang jangan hanya melihat ke samping, wayang tidak hanya melihat ke belakang, tapi senantiasa melihat, oh si ini kurang ini, oh yang ini kurang begini, yang ini mesti begini, yang itu mesti sedemikian. Inilah rupanya tanda-tanda yang dilambangkan sebagai orang Jawa. Oh, kita punya rezeki, alhamdulillah. Tadi hari ini kita dengar dibagikan takjil. Ini adalah luar biasa. Terima kasih, kita telah memperhatikan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa yang lainnya. Karena Bapak Ibu, orang yang memberikan bukan puasa kepada orang yang puasa, kata Rasul pahalanya sama dengan orang yang puasa. Yang memberikan takjil hari ini, alhamdulillah, satu orang Bapak kasih, yang lainnya baru satu pahala puasanya hari ini, Bapak dapat 2. Kalau 2 yang dikasih berarti dapat 3. Kalau 3 yang dikasih berarti dapat 4. Orang yang ngasih bukan sama orang yang puasa, sama pahalanya dengan orang yang puasa. Subhanallah, luar biasa. Ya, ini hal yang sangat luar biasa. Ini artinya kita harus senantiasa seperti wayang tadi. Tengok ke sana, tengok kemari, lihat ke depan, lihat ke belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu katanya pernah berkata dengan Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Musa, iya ya Allah, sholatmu yang banyak belum membuat aku senang. Zikirmu yang banyak belum membuat aku senang. Puasamu yang banyak belum membuat aku senang. Musa heran, kenapa seperti itu ya Allah? Jadi Bapak Ibu, ini nanti kita tahu, yang sholatnya banyak, yang zikirnya banyak, yang puasanya banyak, jangan pernah merasa bangga. Apa kata Allah? Zikirmu yang banyak belum bikin aku senang, sholatmu yang banyak belum bikin aku senang, puasamu yang banyak belum bikin aku senang. Maka Musa bertanya, kenapa ya Allah? Allah menjawab, karena banyak pun zikirmu itu untuk dirimu sendiri. Maksudnya kalau kamu berzikir, hatimu yang akan merasa tenang. Sholatmu yang banyak hanya untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sholatnya banyak, sholat itu akan memelihara kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasamu yang banyak akan menguntungkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena puasa akan membawa kamu masuk ke dalam surganya Allah. Jadi sholat, zikir, puasa adalah hanya menguntungkan dirimu sendiri. Maka Musa bertanya kepada Allah, kalau begitu ya Allah, apa yang paling membuat kamu senang? Allah menjawab, Musa, aku akan senang kalau kamu bisa menyenangkan orang lain. Musa, aku akan bahagia kalau kamu bisa membahagiakan orang lain. Aku akan gembira kalau kamu bisa menggembirakan orang lain. Artinya Bapak, ya, sholat kita bagus, puasa kita bagus, zikir kita bagus. Kalau belum memberikan manfaat kepada orang lain, ternyata belum membuat Allah senang.
Ya, puja kesuma besar, puja kesuma hebat, puja kesuma guyup, puja kesuma raket. Tapi kalau belum bisa memberikan warna kepada yang lain, ternyata puja kesuma belum menjadi puja, artinya dihormat. Kalau orang mengartikan puja kesuma itu artinya putra Jawa, ada yang mengatakan putra Jawa kelahiran Sumatera ya. Ada yang mengatakan putra Jawa keluyuran ke Sumatera, ada yang mengatakan putra Jawa kesasar ke Sumatera, ada yang putra Jawa kesengsem Sumatera. Ada itu. Tapi kalau saya artikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puja artinya hormat, kesuma artinya cantik, kesuma artinya wanita cantik, kesuma artinya adalah mempesona. Maka kita ingin, kalau seperti yang diceritakan tadi, dihormati. Kalau kita ingin katanya dihargai, mewarnai, maka puja kesuma harus cantik, harus indah. Kenapa warna kuning dipilih untuk mewarnai? Karena dianggap kuninglah yang paling bagus untuk dijadikan warna. Kenapa warna hijau dianggap indah untuk diwarna menjadikan warna daun? Karena warna hijau telah dipilih untuk mewarnai. Kenapa warna biru yang dipilih untuk mewarnai awan? Karena warna birulah yang dianggap yang terbaik untuk mewarnai. Jadi silahkan berwarna-warni, tapi tujuannya adalah untuk dipuja karena kecantikan dan keindahan daripada puja kesuma. Bohong kalau puja kesuma besar, tapi kalau belum bisa mewarnai. Bohong puja kesuma besar kalau bisa belum memberikan manfaat kepada orang lain. Rasul yang mengatakan, kalau Rasul itu tidak pernah bohong, ya, Rasul tidak pernah bohong. Kalau cuma saya, ya saya pun sering juga bohong, ya sering juga bohong. Tapi kalau Rasul tidak pernah bohong, ya apa katanya? Khairun nas yanfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Ternyata Bapak, yang paling baik bukan ustadz yang tinggi ilmunya. Yang paling baik bukan katanya Pak Ilham yang merupakan pengurus DPP. Yang paling baik bukan Mas Purnadi yang ketua DPD. Yang paling baik ternyata siapa yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ternyata DPP harus bisa memberikan manfaat kepada pengurus-pengurus yang di bawah. Yang dikatakan ketua harus bisa memberikan manfaat kepada anggota. Ustadz bukan ustadz kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada jamaah. Saya kira bukan ustadz kalau tidak ada jamaahnya, ngomong dewe tapi nggak dijemahin. Harus kita bisa memberikan manfaat. Maka kita bukan puja kesuma kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya silahkan mewarnai, silahkan kita katanya menjadi pewarna, tapi tetap harus kita senantiasa bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah akan lebih menyukai itu. Makanya manusia itu ada beberapa pilihan di dalam hidupnya. Silakan, apakah kamu kata Allah hanya ingin menjadi basar, yang penting iso mangan, yang penting iso cari kekuasaan, minum, silahkan kata Allah. Apakah kamu ingin menjadi insan, yaitu orang yang suka melaksanakan ibadah, tapi apakah kamu ingin menjadi nas, yaitu yang senantiasa memperdulikan orang lain, artinya memanfaatkan orang lain. Memang kita harus berkiprah karena kita adalah khalifah. Kata Allah, kita di dunia ini tugasnya dua. Apa itu? Yang pertama adalah abdun, menyembah Allah. Yang kedua adalah khalifah, yaitu menjadi pemimpin, penguasa. Kalau kita cuma sholat, kalau kita cuma ngaji, kalau kita cuma puasa, tapi itu rupanya hanya merupakan satu tugas. Tugas kita yang kedua belum tercapai. Yang kedua apa? Khalifatan fil ardi. Apa itu? Kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Prinsipnya katanya khalifah itu, saya harus jadi apa biar saya bermanfaat kepada orang lain. Saya harus menjadi apa biar saya bisa membahagiakan orang lain.
saya harus jadi apa supaya saya bisa membawa orang lain kepada kesuksesan. Itulah ternyata prinsip yang diajarkan oleh agama kita. Nah Bapak Ibu, ternyata puasa melatih itu semua. Yang pertama, kita puasa dilatih untuk kebersamaan. Coba bayangkan, satu bangun semua melaksanakan sahur. Kenapa? Kebersamaan. Bagaimanapun jabatannya, bagaimanapun pangkatnya, mana ada istilahnya mentang-mentang Pak Sekjen, aku Sekjen kok, Nikola, sahurnya jam 5 wae, mana iso? Nggak bisa itu. Aku ketua kok, jadi ngapa? Bukain di sini kok, mau buka, aku buka di sini kok, ketua, mana bisa? Ya, mana bisa? Mentang-mentang saya ustad, nih ustad nggak puasa pun nggak apa-apa, dijamin itu masuk surga, mana enak? Puasa itu mengajari kebersamaan. Buka satu, buka semua. Diatur dengan satu waktu. Yang lain belum buka, tidak ada yang berani buka. Walaupun cuma kita diatur sama sirene, kan Nona? Kita kan diatur sirene. Bapak Ibu, saya ceramahnya sampai jam berapa ini? Sampai sirene. Sampai sirene, Pak. Ya, sampai sirene. Iya, maka kita sampai sirene. Berarti sirene ya sudah kalah saya. Ya, saya kira makanya kita mari tunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang senantiasa tujuan kita satu kepada Allah seperti tumpeng koyok wayang, tapi tetap kita memperhatikan orang lain. Kebahagiaan kita dibagikan kepada orang lain. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang disenangi oleh orang lain dan disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Mari kita tutup dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma taqabbal ibadatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal ibadatana wa barik a'malana wa min kulli ma razaqta ilaina bi barakati Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana fima a'malana bi barakati du'ana wa majlisana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Acara demi acara kita lalui, doa yang telah mengakhiri kita. Marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Acara dibuka dengan basmalah. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.